Udah lah Mbah Amin, kapan people powernya? Udah nggak sabar nih mau ikutan. Kapan berani people powernya? Jangan omong doang. Kapan sih people powernya? Kok bacotan aja? Yang digedein nggak punya nyali apa? Nah, dari sini memang rakyat bertanya-tanya ya, kapan people powernya dari Mbah Amin Rais ini terselenggara ya. Bahkan di sini dari komentar-komentar di sini juga bertanya-tanya kapan people powernya. Kemungkinan juga Gibran pasti juga akan bertanya-tanya. Apalagi kemarin ketika Mbah Amin Rais mengajak people power, bahkan juga direspon oleh Gibran Raka Buming Raka. Bahkan ada berita di sini Amin Rais akan acak-acak Solo, Gibran acak-acak Kenek Wani. Nah, kemungkinan di sini Gibran akan pasang badan lah jika benar-benar ini terjadi. Nah, kira-kira kapan people powernya? Di sini rakyat juga bertanya-tanya kapan people powernya. Dan bahkan dari komentar-komentar di sini itu banyak yang bertanya kapan people powernya dan akan pasang badan lah ketika Mbah Amin Rais akan melakukan people power. Di sini bahkan banyak komentar, udahlah Mbah Amin, kapan people powernya? Udah nggak sabar nih mau ikutan. Kapan berani people powernya? Jangan omong doang. Setelah semua dibatasi dengan aplikasi, jadi games kapan people powernya? Kapan sih people powernya? Kok bacotan aja? Yang digedein nggak punya nyali apa? Dari sini bahkan ditanggapi oleh Asli Lanang. Sekarang tempe, besok keledai. Salah, kedelai. Dulu pernah ngajak people power, sekarang lagi. Sebenarnya kapan sih people powernya? Di sini sambil menyertakan sebuah artikel berita yang berjudul Amin Rais kita dukung Pak Jokowi 20 Oktober 2024 purna tugas. Dan di sini bahkan menyematkan Pak Jokowi jadi guru bangsa. Loh, kok beda sekali ya? Ini diterbitkan pada 30 Desember 2022. Ya bener kata dari ini, yaitu isu dele sore, isu tempe sore kedelai. Nah, seperti itulah kata orang Jawa ya. Dari berita ini kok sangat beda sekali. Katanya mau people power tetapi malah menunggu Presiden Joko Widodo sampai Oktober 2024 purna tugas. Nah, dari sini Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais bersyukur partai bentuknya akhirnya ditetapkan sebagai peserta pemilu 2024 oleh KPU. Oh ternyata ada maksudnya di sini. Yaitu memang dari sini Partai Umat pada waktu itu Desember ketika verifikasi KPU dan diumumkannya peserta pemilu 2024, yaitu Partai Umat itu adalah salah satu partai yang tidak lolos verifikasi di pemilu. Tetapi ketika di sini KPU setelah memverifikasi ulang Partai Umat dan akhirnya lolos, di sini ternyata Mbah Amin memuji Presiden Joko Widodo. Dari sini Amin Rais bersyukur partai bertukannya akhirnya ditetapkan sebagai peserta pemilu 2024. Oh, ya. Partai Umat sebelumnya merupakan satu-satunya parpol yang tidak lolos verifikasi faktual KPU dan tidak bisa ikut pemilu 2024 karena dinyatakan tidak memenuhi syarat di dua provinsi yakni NTT dan Sulawesi Utara. Mereka lantas mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu. Hasil mediasi Partai Umat dan KPU disepakati mereka diberi kesempatan melengkapi berkas perbaikan. Hasil rekapitulasi verifikasi faktual perbaikan di KPU, Partai Umat dinyatakan memenuhi syarat di NTT dan Sulut. Artinya mereka bisa ikut pemilu. Nah, gara-gara inilah akhirnya Mbah Amin Rais pada saat itu keceplosan, yaitu bahkan menyebut Presiden Joko Widodo guru bangsa dan bahkan juga akan mendukung Presiden Joko Widodo hingga purna tugas alias pada Oktober 2024 mendatang. Tetapi di sini
akan melakukan people power lah pada minggu-minggu kemarin. Dan reaksi dari para netizen malah penasaran kapan people power dari Mbah Amin Rais ini diselenggarakan. Ya, kemungkinan Gibran juga menunggu-nunggu ya kapan people powernya. Ya, semua kan harus dipersiapkan ya ketika ada people power, penjagaan ketat dan lain sebagainya. Karena people power itu ya semua teringat pada tahun 1998 yang lalu ya, ketika elemen masyarakat, buruh, mahasiswa bersatu menduduki gedung DPR pada waktu itu. Dan akhirnya Pak Soeharto pada waktu itu yang menjadi presiden akhirnya mengumumkan mengundurkan diri lah sebagai presiden pada 1998 yang lalu. Memang kalau dipikir-pikir ya demokrasi harus dibatasi ya. Walaupun dipilih oleh rakyat seharusnya dibatasi. Ya takutnya ada hal-hal yang menggunakan kekuasaan untuk terpilih kembali. Memang Presiden Joko Widodo pada saat itu 32 tahun ya memimpin Indonesia. Dan akhirnya masyarakat jengah dan akhirnya juga turun dan kompak pada waktu itu. Tetapi beda kalau saat ini ya. Apalagi Presiden Joko Widodo juga sudah melakukan hal yang macam-macam, pembangunan infrastruktur, pengambil alihan tambang yang dulu dikuasai oleh asing, dan bahkan juga pemindahan IKN, dan masih banyak lagi infrastruktur yang dibangun Presiden Joko Widodo saat ini juga sudah dirasakan oleh masyarakat. Pembangunan jalan desa, jalan provinsi, jalan nasional juga saat ini juga sangat masif dan juga kualitasnya sangat bagus sekali di zaman Presiden Joko Widodo ini. Jadi tidak salah lah, yaitu masyarakat puas terhadap kinerja dari Presiden Joko Widodo mencapai 82%. Padahal juga ya biasanya di 2 periode ini ya menikmati menjadi presiden, tetapi tidak dengan Presiden Joko Widodo yang sampai saat ini juga masih sering belusukan. Dan bahkan juga 1 tahun sebelum masa jabatannya berakhir malah Presiden Joko Widodo semangat-semangatnya ya, yaitu belusukan, menyapa masyarakat, mendengar keluh kesah dari masyarakat, mendengar aspirasi masyarakat. Benar-benar saat ini malah semakin sering dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Jadi memang mencari penerus Presiden Joko Widodo sangat tidak gampang sekali ya. Apalagi saat ini juga ada 3 nama capres yang sudah dideklarasikan, yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo, dan Anies Baswedan. Tapi menurut saya yang paling bagus rekam jejaknya itu adalah Ganjar Pranowo sih. Kalau dilihat dari rekam jejak masa lalu yang tidak mempunyai beban lah. Karena memimpin negeri ini harus yang tidak mempunyai beban masa lalu. Seperti Presiden Joko Widodo, aset cendana juga diambil alih seperti Taman Mini Indonesia Indah, Gedung Granadi, dan lain sebagainya itu juga diambil alih oleh negara. Itulah yang paling penting. Jadi memang poinnya adalah rekam jejaknya. Kita lihat betul-betul rekam jejak. Kita memilih presiden yang tidak mempunyai beban masa lalu. Nah, itu yang paling penting. Nah, bahkan di sini masyarakat juga bertanya, Jokowi cawe-cawe Pilpres 2024. Rakyat bertanya, kapan people power-nya? Kapan people power-nya? Ya semoga sajalah besok Mbah Amin Rais bisa menjadwalkan ya kapan gelaran people power-nya. Atau jangan-jangan ya seperti berita yang kemarin pada Desember 2022, yaitu menunggu Presiden Joko Widodo lengser dengan sendirinya bulan Oktober 2024. Menurut saya itulah yang paling keren ya, yaitu walaupun tidak sepakat dengan Presiden Joko Widodo, seharusnya mengawal Presiden Joko Widodo hingga akhir masa jabatannya. Menurut saya seperti itu. Dan kita tunjukkan pada Pilpres 2024 mendatang. Ya, seperti itulah kerjanya demokrasi ya, yaitu kita tunjukkan di pemilu 2024.